pidana itu dijadikan alat sebagai balas dendam oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh misalnya, ketika ada orang merasa dirugikan karena pidana, dia akan membuat laporan polisi, tapi bukan tujuannya bagaimana ditegakkan aturan itu. Yang jelas segala cara dilakukan, bisa saja dia nyogok polisi, bisa saja dia nyogok jasa, bisa saja nyogok hakim. Karena apa? Karena motifnya adalah balas dendam. Lalai sebenarnya. Jadi kalau dia ngomong apakah itu hak dia ya. Tapi kan persoalannya itu begini ya. Ini aku sedikit memberikan edukasi ya. Kalau benar-benar negara ini mau objektif dan hukum pidana itu tidak dijadikan suatu alat balas dendam, maka saya pikir keadilan itu ada. Nah sekarang pidana itu dijadikan alat sebagai balas dendam oleh seseorang atau sekelompok orang. Contoh misalnya, ketika ada orang merasa dirugikan karena pidana, dia akan membuat laporan polisi, tapi bukan tujuannya bagaimana ditegakkan aturan itu. Yang jelas segala cara dilakukan, bisa saja dia nyogok polisi, bisa saja dia nyogok jasa, bisa saja nyogok hakim. Karena apa? Karena motifnya adalah balas dendam. Nah, kita harus melek hukum ya. Yakin dan percayalah bahwa mungkin ada 50% orang yang ada di balik jeruji besi itu belum tentu dia bersalah. Mau lihat patah-patah lah, kita melek hukum aja lah. Bagaimana banyaknya orang. Betul. Iya, itu dulu lah. Jadi kita nggak usahlah munafik seakan-akan polisi, jasa, hakim ini begitu baik, seakan-akan benar-benar wakil Tuhan. Tidak. Negara ini ada 4 penegak hukum termasuk pengacara. Mau lihat buktinya? Begitu banyaknya pengacara yang ditangkap, begitu banyaknya polisi yang ditangkap, begitu banyaknya jasa yang ditangkap, begitu banyaknya hakim yang ditangkap. Masih mau katakan bahwa mereka wakil Tuhan atau malaikat? Enggak. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika ada putusan pengadilan itu sudah oke, seakan-akan itu adalah kitab suci yang turun dari langit yang tidak bisa dibantahkan lagi. Keliru, brother. Mereka itu adalah juga manusia biasa. Mereka itu juga masih bisa dipengaruhi. Mereka itu juga makan nasi. Mereka juga itu butuh duit. Ayo, sekarang kita melek hukum. Contoh kasus Antasari, bagaimana kalian melihat itu? Ya, banyak sekali contoh-contoh kasus. Ya, banyak sekali contoh-contoh kasus. Nah, itu coba kita melek hukum ke sana. Baru kita berkomentar. Ada juga komentar itu PH-nya nih kita itu begini macam-macam. Nah, turun sekolah lagi lah dalalai ya, silakan saja. Izin Pak Andi. Jadi di mata hukum sah-sah aja kan kalau semisalkan kita sebagai PH-nya melihat dari handphone pun. Jadi kan banyak masyarakat awam yang tidak paham. Gitu. Yang kemarin tentang PMH itu sah-sah aja kan Pak Andi melihat dari handphone, karena kan kalau misalkan dari pihak sebelah kan menjadi bahan tertawaan. Ya sah-sah saja, makanya saya bilang tadi itu sah saja. Artinya gini, pertama-tama kita harus membedakan hak dan kewajiban. Betul. Ya, kalau hak itu boleh dipakai, boleh tidak. Artinya ketika dia melihat handphonenya atau mau diapain handphonenya itu kan menjadi hak dia. Nah kemudian kalau dia misalnya caci maki dan lain sebagainya itu juga hak dia ya kan, seperti itu. Mau caci maki orang silakan sepanjang itu tidak ada delik, silakan saja caci maki. Karena sekarang kalau kita mengatakan hakim itu bodoh, banyak sekali orang yang teriak sana sini seakan-akan wah ini gini lah. Padahal dia tidak paham. Ada yang sudah mau melaporkan lah, ada yang meminta bas dicabut lah. Ini pertanda bahwa ilmu hukumnya sangat dangkal.
Yang tidak boleh dimaki-maki itu, dicaci-caci itu adalah sekelompok orang, jabatan, ya, apalagi profesi. Nah, yang bisa ada deliknya itu adalah ketika itu individu. Misalnya dia orang mengatakan, oh hakim si A, si B begini, begini, begini. Nah, itu bisa ada deliknya. Tapi ketika dia memaki-maki hakimnya, itu tidak ada masalah. Memaki-maki presidennya juga itu tidak ada masalah. Betul. Ya itu yang penting jangan individunya. Lah orang kita ini kan bangun tidur, istri kita bangun tidur beli micin sudah kena pajak. Gaji mereka. Wajar dong kalau dimaki-maki, kalau kerjanya tidak benar. Kan kira-kira begitu. Jadi enggak usah inilah. Itu tapi itu pikir biasa. Kita santai saja lah ya. Masalah hukum ini. Ya itu tadi intinya begini. Kalau kita mengatakan bahwa adanya putusan pengadilan menyatakan di kita bersalah, ya kembali ke hati kita masing-masing lah. Kembali melihat fakta, ya yang tahu persis itu fakta persidangan itu yang bisa memberikan komentar, dugaan salah atau benar adalah para pihak yang ada di dalam. Yang di luar tidak tahu. Bagaimana Anda mau tahu bagaimana mereka itu yang tiba-tiba jadi apa namanya? Ya, saya hanya berpikir negatif begini, mereka ini ikut-ikut viral lah, ya. Mungkin belum pernah kena kamera kali. Intinya gitulah. Jadi banyak yang saya lihat praktisi hukum yang jadi-jadian, yang ilmunya maaf. Saya tidak menghina ya, saya tidak menghina. Nggak, kayaknya harus banyak belajar deh, ya. Jangan hanya belajar dari Google semata. Ya baca buku, ya kan diskusi. Banyak para ahli di Republik ini berteman sama ahli-ahli itu, profesor, doktor itu kan banyak di luar sana itu. Ya keluarkan uang receh lah, ngopi-ngopi lah, biar ilmu bertambah. Jujur ya Pak Andi, di mata saya Aminiki nggak pernah bersalah karena kan tidak secara langsung berkomunikasi dengan Aminiki RG-nya. Itulah saya bilang. Jadi kan, jadi maksud saya itu begini, Mbak. Ya. Coba belajar kita objektif dalam suatu menilai, dan kedua belajar saling menghargai, ya. Itu ketiga, perlu kita mengingat siapa sih sebenarnya diri kita ini. Ya mungkin hari ini harinya nih kita, tapi siapa yang jamin hari kita besok? Itu dulu lah, ya. Jadi jangan juga ketika ada orang menangis justru kita tertawa. Janganlah, karena apa namanya ini, kalau kita masih dalam keadaan bebas seperti ini, apakah dalam keadaan bebas kita ini ada jaminan kita tidak melakukan kesalahan? Ya, nah kesalahan itu yang dimasuk, apalagi dalam hukum pidana itu kesalahan itu ada dua, sengaja dengan tidak sengaja. Orang nabrak orang di jalan aja, supir nabrak orang di jalan aja secara tidak sengaja masuk penjara juga. Karena itu juga merupakan kesalahan, kelalaian namanya. Jadi ada nggak jaminan untuk diri kita ini tidak akan bersalah gitu loh. Jadi jangan juga ketika misalnya ada orang yang lagi bermasalah justru kita bully dan lain sebagainya. Ingat-ingatlah, sadar-sadarlah ya toh. Yang sebenarnya yang berhak memberi komentar itu adalah para pihak yang ada dalam perkara itu. Karena mereka lah yang tahu peristiwanya yang sebenarnya. Jadi kalau orang-orang yang mengaku ahli hukum di luar sana baru taunya sepotong-sepotong, kemudian dia memberikan komentar pedas, ya itu kembali lagi itu adalah haknya. Tapi banyak juga orang di luar sana punya hak untuk menertawai Anda. Kira-kira gitulah ya. Saya saja sendiri ya. Saya ini bukan PH-nya Nikita di pidana ya. Ya, seperti itu. Tapi kenapa saya mau komentari terkait pidana itu? Karena saya pelajari peristiwanya mulai dari awal. Karena ketika saya tidak tahu peristiwanya, tidak mungkin saya bisa menyusun namanya gugatan itu. Oleh karena itu, disitulah saya tahu peristiwanya, disitulah saya tahu fakta-fakta hukumnya, disitulah saya tahu alat buktinya, ya seperti itu. Nah, saya kok tanya mereka, ya kan, apa yang saudara ketahui, apa yang menjadi objek dalam perkara pidana ini?
patah-patah apa saja yang Anda tahu di dalam perkara itu. Ya, alat bukti apa saja yang saudara tahu di dalam peristiwa pidana itu. Berapa bukti yang diajukan oleh jasa, berapa bukti yang diajukan oleh PH-nya. Apa bukti apa yang dimaksud di sini? Alat bukti dengan barang bukti. Tahu nggak saudara apa perbedaan barang bukti dengan alat bukti? Itu dulu. Jadi semua bukti-bukti yang diajukan di pengadilan itu terbagi dua. Ada namanya barang bukti, ada namanya alat bukti. Ya kan? Orang yang datang tiap hari sidang saja belum tentu dia tahu itu. Ya kan? Apalagi kalau hanya taunya, oh nih kita kan terima uang. Nih kita kan memeras. Kan hanya segitu. Nah, hukum itu tidak boleh begitu. Ada namanya peristiwa hukum itu kronologis peristiwanya itulah berurut. Ya, sistematis. Dari urutan-urutan itulah ada yang disebut unsur pasal. Nah, kalau unsur pasalnya itu terpenuhi berarti itu adalah pidana. Nah, kalau unsur pasalnya itu tidak terpenuhi maka itu bukan perbuatan pidana. Dasar hukumnya apa? Namanya asas legalitas. Pasal 1 ayat 1 KUHP. Dalam penjelasannya disebutkan apabila salah satu unsur pasal atau lebih daripada satu unsur pasal tidak terpenuhi maka itu bukan tindak pidana. Nah, sekarang bagaimana Anda mau mengatakan unsur pasal itu terpenuhi kalau Anda tidak tahu peristiwanya? Itu buset itu namanya itu.